Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Harizal Putra SMMH. Saya adalah dosen Institut Agama Islam Syekh Maulana Qari Bangko, keilmuan di bidang ilmu hukum. Halo sobat hukum semuanya. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas yang pertama, pengertian hukum, kemudian tujuan ilmu hukum, sumber-sumber hukum, dasar-dasar hukum, jenis-jenis hukum, subjek dan objek hukum, kemudian ada penegakan hukum dan cabang-cabang hukum lainnya. Yuk pahami hukum agar kita bisa hidup lebih tertib dan adil. Sebagai dasar penting dalam memahami dunia hukum di Indonesia, yuk kita mulai. Mari kita simak bersama-sama. Baik, saudara-saudara sahabat hukum semuanya, kita masuk dari apa itu hukum atau pengertian hukum itu sendiri. Pengertian hukum menurut para ahli Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup. Kemudian para ahli berikutnya, Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat. Jadi hukum sebagai alat pengatur masyarakat, ya, untuk memberi atau pengkontrol masyarakat, bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari norma-norma hukum, baik itu mengatur kehidupan masyarakat untuk mewujudkan untuk mencapai sebuah keadilan, baik itu kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik, apa yang harus kita dapat dari beberapa pengertian hukum ini menurut para ahli? Ada beberapa kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama ada norma hukum, ya. Kemudian aturan hidup bersama dan ilmu normatif. Baik, berikutnya kita lanjut. Tujuan ilmu hukum, ya. Ilmu hukum bertujuan menjelaskan dan memahami hukum secara logis, ya, secara logis itu secara rasional, ya, berdasarkan subjektif, ya, berdasarkan kenyataan di tengah-tengah masyarakat, ya. Kemudian apa fungsi dan tujuan hukum? Fungsi dari hukum itu sebagai mengatur, ya, kemudian menjaga ketertiban supaya damai, supaya tertib, kemudian menyelesaikan sengketa, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membentuk keadilan, kemudian memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga dapat mendorong keadilan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baik, kita lanjut. Berikutnya ada sumber-sumber hukum. Apa yang kita dapat pahami dari sumber-sumber hukum itu sendiri, ya? Ada macam-macam sumber hukum secara formil. Jadi dasar-dasar hukum kita tidak bisa lepas dari dasar, ya, hukum itu sendiri. Yang pertama ada undang-undang, statute law, yaitu merupakan sumber hukum utama yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Apa contohnya? Ya, Undang-Undang 1945, kemudian KUHP, Perdata, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
Kemudian yang kedua, macam-macam sumber hukum, ada kebiasaan atau yang disebut dengan kustum. Hukum yang terbentuk dari praktek masyarakat yang berlangsung lama dan diterima sebagai hukum. Jadi artinya ada istilah yang di tengah-tengah masyarakat itu yang namanya hukum adat, ya. Di hukum adat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hukum kebiasaan perdagangan. Baik, berikutnya yang ketiga, sumber hukum adalah jurisprudensi atau judgment law, yaitu putusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan dalam perkara sejenis. Apa contoh keputusan hukum? Putusan Mahkamah Agung yang menjadi pedoman hukum lainnya. Ya, ada lagi berikutnya, saudara-saudara, sahabat hukum, kita masuk dengan jenis-jenis hukum itu sendiri. Berdasarkan subjeknya, hukum itu ada mana hukum publik, yaitu hukum tata negara, pidana, administrasi. Kemudian hukum privat, ada perdata, dagang, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari berdasarkan wilayah, hukum itu terbagi dua. Ada hukum nasional, kemudian hukum internasional. Berikutnya kita masuk dengan asas-asas hukum itu sendiri, ya. Beberapa asas penting. Yang pertama, kita harus melihat legalitasnya. Tidak ada hukum berarti tidak ada pelanggaran. Itu yang maksud. Kemudian berikutnya keadilan, perlakuan yang adil, tidak ada perbedaan dalam proses menetapkan sebuah hukum. Kemudian kepastian hukum, aturan yang jelas, ya, berdasarkan dasar-dasar hukum itu sendiri. Kemudian persamaan di hadapan hukum, kemanfaatan bagi masyarakat. Baik, subjek dan objek hukum itu sendiri bisa kita lihat, ya. Yang menjadi subjek hukum itu adalah manusia itu sendiri, yang disebut person naturale, ya, bahwa semua manusia manusia sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, dengan syarat tertentu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Mereka memiliki hak, ya, memiliki hak dan kewajiban, misalnya hak milik, hak waris, kewajiban membayar pajak dan lain sebagainya. Apa contohnya? Ada perseroan terbatas, kemudian yayasan, koperasi, universitas, negara, dan lain sebagainya. Kemudian objek hukumnya atau disebut dengan object of law. Itu objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek hubungan hukum.